Waalaikumsalam. Ini ada Vanilla di sebelah ya. Iya, salam kenal. Pak Ustadz, di sini banyak nih rekan-rekan Ustadz yang udah masuk di rumah Vanilla. Sedikit mengupas tentang Pak Ustadz nih, cucu Nabi. Oh yes. Ustadz Tajir itu kakak masih bujangan, lagi cari istri, sikat. Jangan, kalau disikat bersih dong dia dong. Ya, ada lagi yang spam nih, Habib mau kondo dia kakak, cucu Nabi dia kakak. Terus apa lagi nih, Ustadz ya. Cakap tentang dia ya. Walid lagi cari istri. Oh, dia Walid juga. Oke, banyak kali dia profesinya ya. Juragan batu dia kakak. Batu apa nih? Batu apa? Boleh tak tahu? Ustadz keren. Mau kondo sallallahu alaihi wasallam. Oh. Macam-macam pula ini spam netizen ya. Masa Allah Habib Robert bin Liam. Nabi Mokondo ya, apalagi DJ terkenal, apalagi coba Batu Bara Hitam. Izin follow, boleh lah guys, jom follow Pak ya. Kita berteman guys, makin banyak teman makin banyak rezeki. Tak ada koin doa pun jadi ya. Kita pakai jalur langit. Siapa tahu nanti ada lah lewat itu ya orang gabut lempar sesuatu ke Pak ya. Kita bacakan Al-Hijr ayat 6. Assalamualaikum ya Ustaz. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ذِكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. Artinya mana? Coba scroll ke atas. Dan mereka berkata, pelan-pelan dong, mana bisa aku baca. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad kita gila? Apanya macet? Taklah macet. Ngaji Fa juga boleh. Ya. Jadi pembaca artinya juga boleh. Fana jadi penceramah juga bisa. Yang tak bisa Fa lakukan adalah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari itu guys. Ya, pada dasarnya teori itu emang mudah daripada prakteknya gitu. Oke. Salam kenal Bapak Mata Pisau. Salam kenal Vanilla dari Indonesia. Iya, salam kenal Kak Vanilla ya. Ini keren nih bacanya, tajwidnya juga bagus lagi ya. Itu karena saya udah berguru dengan Bapak di sini ya. Ini teman-teman ramai loh di sini serius. Ini kayak viewer ya Mata Pisau ke sini. Anaba 33. Nah, ini ada request nih Anaba 33. Masya Allah Habib Robert bin William. Tapi kenapa aku yang ngaji dia yang menang? Ini bukti lah ya, kalau kalian tidak suka dengan sesuatu yang indah. Kenapa aku yang bekerja, dia yang menang? Oke lah. Mana Anaba ini coba? Oke, Anaba 33. Sabar guys, sabar. Ini aku lagi nggak usah pakai awan di sini small guys. Mana? Itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kawaiban atroba. Coba bawah. Langsung artinya aja lah. Dan Allah sediakan pula bagi mereka. Kecepatan lah Pak Ustadz lah. Nggak mau, aku baca kok ada itu-itunya sih. Apaan tuh? Enggak, aku nggak jadi baca deh. Dan gadis-gadis montok yang sebaya. Ini apaan nih? Hah? Udah, jangan banyak request. Aku yang kerja, dia yang menang. Enggak. Aku nggak mau kerja. Aku yang kerja, dia yang menang dari tadi. Berantem aja yuk. Nanti kakak dapat gadis montok. Kenapa kamu kasih aku gadis montok, ha?
Apa kau kira aku ini jeruk makan jeruk? Aku masih normal guys. Oh itu arti ayat tersebut. Oke, dia yang baca. Oh yes, oke. Pak Ustadz ada yang request minta baca katanya. Ish, luar biasa ya. Dan Ini rasanya aku Allah jadi males live loh. sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok yang umur mereka sebaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Oke. Para lelaki nanti kesibukan para lelaki nanti di dalam surga dirinya. Spam di bawah lucu-lucu ya. Ada yang 70 tahun berdiri, really? 70 tahun berdiri, serius? Serius ya, itu memang ada di dalam hadis Sunan Ibnu Majah seperti yang dikatakan oleh Pak Ustadz tadi. Bukannya yang Fa pernah tahu semuanya akan muda dan usianya sama. Ini gimana nih Iya. bener nih? Jadi tidak ada yang 70, tidak ada yang 71, tidak ada yang 17, tidak ada yang 7 tahun, 7 bulan. Kalau yang dikatakan dalam Sunan Ibnu Majah sih mungkin kita buka aja ya, supaya teman-teman di bawah juga bisa Aduh melihat. berat deh. Ini berat nih kayaknya habis PK ini sakit kepala aku nih. Kenapa sakit kepala? Kita belajar. Ini rame kali yang spam di sini. Yang spam di sini rame kali ini. Coba lihatin. Ini Ustadz jurusan syahwat katanya. Ini ada Sunan Ibnu Majah 4328 ya, bisa dibacakan teman-teman semua. Dan di sini kita langsung aja kepada perawinya ya. Dan apa sabda Nabi? Ya, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba dimasukkan ke dalam surga, melainkan Allah Jalla akan menikahkan dengan 72 istri. 2 istri dari bidadari dan 70 dari warisannya penduduk neraka. Istrinya penghuni neraka yang masuk surga. Dan tidaklah salah seorang dari mereka memiliki fi yang rapat dan ia memiliki pi yang tidak loyo. Demikian. Jadi gitu ya. Dan kalau teman-teman semua mau mendapatkan anak di surga pun itu bisa juga ya, karena di dalam Sunan Ibnu Majah 4329 di dalam surga, jika seseorang mukmin ingin memiliki anak, maka ia akan menghamili dan melahirkannya dalam 1 jam sebagaimana yang ia inginkan. Ini dari mana sih? Aku nggak pernah baca-baca kayak gini ya. Kamu bisa baca Arabnya? Kita gundul lagi. Gundul pula itu. Iya, memang kalau hadis-hadis itu kan Ibnu Majah ya kan. Benar. Guys, bahasa Inggris saya nggak tahu, apalagi bahasa Arab. Tapi kamu hebat. Makanya ya, kalau kayak bisa gitu bahasa guys, Arab. kalian laki-laki tuh berjuang supaya bisa masuk surga. Ya. Itu banyak hal yang pasti nggak usah dirinci gitu ya. Yang namanya surga itu berarti segala keindahan yang ada di dunia ini berlipat-lipat yang ada di sana. Oke, mari berbondong-bondong untuk mendapatkan surga ya Allah. Oke guys ya. Nggak usah cari tahu di sana ada apa, yang pasti indah. Titik. Indah itu berarti semuanya hal itu indah. Nggak usah dirinci ya. Oke, supaya otak kalian nggak sakit mikirnya. Kalau kamu dapat apa? Nggak mau terus. Vanilla. Aku dapat apa ya? Aku sih berharap dapat ampunan aja sih ya. Otomatis kalau kita dapat ampunan, insya Allah kita mencium surganya masih dapat, ya nggak? Enggak guys? Untuk Ya nggak? lelaki di surga disiapkan bidadari, sementara untuk wanita disiapkan apa? Mohon penjelasannya. Kalau laki-laki disiapkan bidadari, ternyata kalau perempuan yang disiapkan apa? Yang bersedia melayani ibu-ibu di surga. Ada pula yang nanya, Ustazah, saya menikah dengan suami saya, lalu kemudian saya bercerai, lalu kemudian setelah bercerai saya nikah lagi dengan suami kedua. Pertanyaannya apa? Nggak kuat mas. Pertanyaannya Nggak sanggup. apakah saya di
sama siapa saja. Ketemu sama siapapun yang ibu mau. Suami orang pun saya mau ketemu kali ibu mau. Ada pertanyaannya ya. Di surga itu apa yang dimau ketemu? Jangankan suami ibu, suami orang pun ketemu. Masalahnya kan di sana itu nggak kenal gitu. Bahkan aku tak kenal kau tak kenal aku walaupun kita pernah PK gitu. Kan semua muka itu sama ya. Entahlah. Guys, yang penting ingat ini ya. Beribadalah kamu seolah-olah kamu akan hidup akan mati esok hari ya, dan bekerjalah seolah-olah untuk hidup selamanya. Yang pasti dia tetap melakukan perbuatan baik, oke? Yes. Tapi, Alright, guys. tapi kamu lebih percaya yang mana sih kalau aku tanya ya? Apakah kamu bisa dengan yang ini atau yang surga ini? Coba kamu Yang mana baca. tuh? Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin tidak melahirkan. Aku sebenarnya pusing aku baca-baca kayak gini, serius weh. Menurutmu hidup seperti malaikat atau akan ada perkawinan di surga seperti berjima kita? Bahasanya aja aku pusing, Pak Ustadz. Iya, Serius? ini hanya Ini sebuah pilihan. Ini ada yang bilang kok surga kok becek amat sih. Berarti kalau semuanya kawin di surga itu lendir dong. Masa sih kayak gitu? Makanya ada hal yang mungkin kalau di dalam hal ini ada surga yang seperti Karena malaikat. Ini nih hadis dari mana sih? Karena mau kebangkitan orang tidak kamu dan tidak kamu lagi hidup seperti malaikat di surga. Hello, masa sih kita nanti bisa kayak malaikat? Bukannya malaikat sama manusia itu beda gitu asal penciptaannya? Kalau hidup kan seperti malaikat, artinya memang kita berbeda dengan malaikat. Tetapi malaikat itu sampai hari ini kan tidak pernah kawin ya. Kok tahu? Malaikat Tahu tidak dari mana? berjima. Kalau memang malaikat itu punya hawa nafsu, kemungkinan dia akan hidup seperti manusia dan dia akan banyak Iya, seperti itulah. manusia. Ya, itulah yang membedakan manusia dan malaikat. Ais, Makanya. tidak dikasih hawa nafsu, manusia dikasih, ya. Makanya udah menang pengen menang lagi tuh, udah kawin pengen kawin lagi, udah punya istri pengen istri lagi. Nah, makanya ini pesan buat teman-teman semua ya yang udah hadir di sini. Saya mengambil dari Saya nggak kuat sebuah Kak, kutipan. 70 pangeran berotot. Saya tetap mendorong orang untuk berpikir, untuk membaca secara kritis, ya kan? Artinya jangan takut Anda murtad karena berpikir, karena malah justru ada jaminan ketika Anda berpikir, kalau Anda berpikir benar dapat 2, kalau Anda salah dapat 1. Jadi orang berpikir tetap dianggap positif dan dapat imbalan berpikir. Salah benar dapat imbalan. Tetapi yang berdosa adalah yang tidak berpikir. Jadi ketika kita mengkritisi agama kita, kitab-kitab ini, itu nggak usah takut murtad, ngapain? Malah dapat pahala kok. Kalau salah juga dapat pahala, bukan murtad kok. Ya, jadi teman-teman silahkan membaca dengan baik dan benar ya. Sebentar, Segala sebentar. sesuatu Boleh itu tahu nggak? Kembali. Boleh tahu nggak nih abang mata pisau nih orang Indonesia atau orang mana sih? Saya di Indonesia. Asli orang Indonesia. Kenapa? Oh, saya kira Mau orang-orang ketemu baik saya. yang dikirim ke dunia untuk memberikan ujangan yang baik untuk kita guys ya. Tapi ya masih nggak sampai ke sana pikiranku guys ya. Ya aku tuh takut berpikir sampai akhirnya gitu ya. Udah. Yang pasti adalah lakukan yang terbaik gitu ya. Lakukan yang terbaik buat kita dan selalu haus akan berbuat baik dan selalu sedih saat melakukan hal yang nggak baik. Oke guys. Contohnya memenangkan dia berapa kali-kali dibanding aku. Harusnya aku yang menang. Aku yang kerja soalnya. Segala sesuatu itu kan tergantung dari setiap orang yang menginginkannya kan. Ini banyak banget ya. Ini kayaknya viewer aku rata-rata jangan-jangan mereka itu sebenarnya wartawan loh ya.
Dia tahu semua hal tentang Anda, mata pisau. Ada yang mengatakan ada keturunan Prancis, kemudian apalagi nih? Aduh banyak kali nih. Dia juga Ustadz Kristen, apalagi nih? Amify, thank you. Apalagi nih? Banyak kali nih. Apa nggak Nggak keren apa-apa. tuh 70 udah. Whatever you wanna say guys, tapi yang pasti inget ya, ini mau dari siapa yang ngomong, ambil baiknya, buang buruknya, titik. Oke. Ya, ingat loh ya, yang nggak bersongkok pun, yang nggak berlabel ustadz pun, dia kadang bisa mengatakan sesuatu yang baik. Ambil baiknya, buang buruknya. Yang bersongkok pun kadang melakukan yang nggak baik. Ambil baiknya, buang buruknya. Oke? Nah, gini Vanilla. Ya, Jadi supaya kita tuh nggak Segala- terpengaruh dengan sesuatu yang menyesatkan, ya. segala sesuatu yang baik itu belum tentu benar. Ya, apa yang baik itu belum tentu benar. Tetapi yang kita harus cari itu adalah kebenaran. Karena kalau kebenaran itu pasti baik. Ya, makanya segala sesuatu yang kita lakukan bukan dilihat dari baiknya, tetapi dari benarnya atau tidak. Jadi jangan dilihat yang baiknya saja, tapi carilah kebenaran, maka kebenaran itu harus absolut. Ya, jangan sampai kita berpikir bertentangan dengan apa yang dipikirkan kita. Jadi contohnya tadi ada teman-teman di bawah, kok bisa ada orang yang berpikir bahwa nanti di surga akan ada kawin mawin, akan ada jima. Artinya itu bertentangan dengan hati nurani. Ya, terus ada di sini ditanya, kok bisa ya perempuan dapat apa? Ya, itulah ya makanya kalau mulai berpikir kritis, mulai membaca secara kritis, bukan hanya tentang berbuat baik, tetapi mencari kebenaran. Dan kebenaran itu harus absolut, tidak ada drama di antara kebenaran-kebenaran itu. Ya, jadi kalau saya sarankan kepada teman-teman semua yang udah hadir di sini untuk mencari tahu tentang kebenaran. Apa yang benar itu udah pasti baik, tapi yang baik belum tentu jadi benar. Ya, makanya kita harus belajar dengan kebenaran, bukan dengan kebaikan. Ya, buat Thank you, teman-teman semua. Adis. Ini ada yang udah hadir lagi di sini ya, yang udah selalu bersama-sama dan Mifi, Maaci. udah selalu support room ini. Thank you buat teman-teman semua. Ini ada lagi yang mau disampaikan oleh Vanilla. Aku sih gini ya guys ya. Jadi kita sebagai manusia yang memang sudah dikasih akal pikiran gitu ya, kita pasti bisa membedakan yang baik dan yang buruk gitu ya. Acuannya adalah Quran hadis aja sih kalau aku sebagai muslim gitu ya. Dan mengaji plus membaca tafsirnya itu pasti petunjuk yang nggak bakal salah gitu ya. Gitu. Jadi kalau kalian susah memahami sesuatu dari omongan orang lain, belajar aja dari situ dulu. Baca aja. Tapi kamu sering ya. membaca tafsir? Tafsir yang mana? Aku tuh bukan orang pinter abang. Aku paling kalau ngaji gitu ya, artinya di bawah itu aja sudah, itu sudah sesuatu yang luar biasa yang aku tahu gitu. Murtad aja mbak. Waduh rek kok ana sing ngejak murtad iki piye kentur sopong. Jangan aja aku murtad dong sayang. Aku takut sama neraka loh. Apa bedanya surga dan neraka? Dari kata udah beda, Bib. Kamu sering Dan, baca nggak? ya. Baca apa tuh? Surah Maryam 71. Pernah baca? Coba boleh ditampilkan nggak? Boleh, bentar ya. Aku bantuin. Ini ya buat Bisa teman-teman ngaji semua. baca, tidak ada yang percuma di dunia ini guys ya. Ingat, yang penting niatnya dulu ya. Jadi kalau niat kita baik, insya Allah juga baik hasilnya kok gitu ya. Tidak ada sesuatu yang percuma di dunia ini ya. Perbuatan apapun tidak ada yang sia-sia. Oke. Makasih buat teman-teman yang udah support saya. I'm fine, makasih. Wa in minkum illa wariduha. Aduh ketutup sama ini. Ala rabbika hatman maqdiyah. Artinya mana nih? Coba scroll ke atas. Ini Jangan takut artinya. murtad.
dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Hal itu bagi Tuhan walau suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya. Iya, kita semua nanti pasti akan dihisap, guys. Makanya berusaha berkata, berbuat sesuatu yang baik ya. Baik aja, belum tentu diterima loh ya. Kalau nggak ada ikhlas gitu. Jadi harus ada ikhlasnya, sayang. Oke. Niatnya. Jadi semuanya Walaupun nanti kamu akan berbuat baik, ditaruh di kalau neraka pengen, ya. Jadi dicuci ini dulu sampai bersih ya kan? dicuci dulu. Dicuci dulu ya. Terus diapain dong di neraka? Makanya pertanyaannya ketika hanya dicuci dulu aja tuh berat gak sih? Lu nggak sadar gak? Kenapa? Aku sadar ini. Aku masih dalam kondisi sadar nih. Sadar ini malam minggu, malam kelabu. Sadar. Jadi kalau hanya dicuci dulu tiba-tiba di prank gimana coba? Maksudnya habis dicuci dikotorkan lagi gitu atau gimana? Bagus Kayak kalau celup diselamatkan gitu kan. Kalau udah kayak celup TV keluar seleb lagi. macina. Itu gimana itu? Oke. Gimana itu ya? Aku tuh nggak mau bayangin sesuatu yang belum terjadi gitu ya. Ngerti nggak sih guys? Gitu. Kalau aku ya, aku ngapain sih ngebayangin sesuatu gitu. Paling nggak kita persiapkan diri aja lah berbuat yang baik gitu ya. Itu kalau aku sih, aku nggak membayangin nanti aku di sana diapain gitu. Paling nggak dapat ampunan dari Yang Maha Kuasa itu udah luar biasa gitu ya. Diterimanya perbuatan baik kita itu juga udah luar biasa. Itu aku nggak mau mikirin jauh-jauh, nggak pengen pusing-pusing guys ya. Orang target aku aja nggak dapet. Target ya. aku bulan ini aja nggak kecapai guys. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua ya, kalau mungkin Vanilla ya berpikir tentang carilah yang namanya hal-hal baik, bagi saya tetap carilah kebenaran ya, dan kita harus tahu kebenaran itu datang dari siapa, karena dialah yang akan menyelamatkan kita dari yang namanya dari yang namanya ketidakbenaran itu. Ya, jadi teman-teman semua silakan mulai berpikir, carilah kebenaran dan hidup ya, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, thank you ya buat Vanilla yang udah Makasih bergabung. juga sama TV Sound dan teman-teman semua yang ada di sebelah ya. Tetap guys, percaya kata hatimu, oke? Oke, Berbuat thank yang you benar ya. guys, yang baik guys. Bye bye. Makasih teman-teman yang udah di sini. Udahlah.